Aurel di sini. Mumpung lagi libur makanya kita culik. Ya. Ini soalnya kan banyak banget spekulasi yang bilang Aurel itu memang sekarang berubah cantik. Lu sendiri tadi bilang lu setuju kan dia sekarang makin cantik? Oh iya dong. Kalau lu lihat yang berubah paling signifikan dari Aurel apa? Wajah. Wajah, kenapa wajahnya? Ini penilaian laki-laki, lu tulen kan? Iyalah. Enggak kan, gue cuma nanya doang. Mata, terus hidung, terus ininya. Lebih tirus. Lebih tirus. Hidung lebih mancung, ngerasanya Lebih seperti mancung. itu. Terus matanya Aurel sekarang lebih indah sih sebenarnya dari sebelum-sebelumnya. Pembelaan. Matanya lebih indah. Kayak sama aja, ini karena pakai bulu mata kali. Jadi faktor bulu mata. Terus kalau lu kan nanya dari gua kan nggak biasa dandan ya, Bu ya. Pokoknya lu cuma lihat hasil akhirnya seperti itu. Bener. Oke, dari mata, bulu mata. Nah, ya mungkin bulu mata sama soft lens kali kan supaya karena aku kalau pakai soft lens emang yang buat gedein mata karena mataku aslinya rada ya gitulah, rada agak-agak sipit-sipit dikit gitu ya. Tapi aku pun juga pakai soft lens yang gedein bola mata karena itu memang membantu banget sih sebenarnya. Hidung. Sama ini shading kayaknya. Kalau dulu karena mungkin pipiku kan cabi banget ya. Namanya orang kalau cabi namanya menirus tuh pasti kan hidungnya jadi lebih kelihatan gitu sama shading paling. Bener. Kalau pipi karena aku tipe orang kalau misalnya gendut pasti pertama ke pipi. Jadi kalau aku kurus pun paling pertama tuh ke pipi. Pipi dulu jadi yang pasti paling kalau kurus. kelihatan. Nah, jadi orang sekiranya, operasi aku pipinya jadi gitu. Jadi aduh. Dia dari ekspresi kayaknya udah kayak bedah banget tuh nggak lu nanggepin hal seperti itu. Tapi berarti lu bisa ambil benang merah yang luar biasa nih. Yaitu? Kalau pipi kurus, kecenderungan hidung akan lebih maju. Iya, bakal lebih kelihatan karena tuh. Jadi lu cobalah kurusin pipi lu. Jadi daripada operasi hidung mendingan kurusin pipi. Bener. Tapi agak repot kurusin pipi, gimana caranya? Emang lu ada caranya kurusin pipi? Melakukan sesuatu nggak sih misalnya kayak disetrika-setrika? Enggak sih, sebenarnya kalau ada juga yang bilang kalau senam wajah, ada yang bilang gitu. Kamu melakukan itu? Enggak sih, cuman katanya kan gitu. Terus kalau aku sih cuman ini doang, nggak makan. Kalau nggak makan kan otomatis jadi kurusan. Kamu nggak makan? Iya, maksudnya nggak makan bukan nggak makan. Aku nggak makan nasi. Iya, nggak makan nasi, nggak makan goreng, nggak makan. Oh, menjaga pola makan seperti itu. Kecuali kalau aku lagi bisa liburan kayak kemarin belum lama kan aku dari Malang. Pulang dari Malang tuh berat badan aku naik 53. Sekarang? Terus udah kayak di sini udah seminggu lebih lah ya. Sekarang udah 50 beratnya, udah 50 lagi. 3 kilo tuh. 3 kilo lumayan. Cuma masalahnya sekarang ketika kita sudah memutuskan untuk tidak melakukan hal-hal yang normal, kan pasti ada efeknya. Maksudnya? Artinya gini, biasa makan nasi, terus tiba-tiba nggak makan nasi. Biasa makan gorengan. Ada efeknya nggak sih? Ini soalnya kalau ibu-ibu disuruh ibu bisa nggak makan nasi? Bisa, nggak bisa. Ibu bisa, bukan Nggak karena bisa. diet kan, emang lagi nggak ada stok beras kan, Bu? Karena masalah duit. Maksudnya efek yang kamu rasain sendiri apa sih sebenarnya? Gak enaknya kalau misalnya ngeliat orang makan gitu ya. Kadang kepengen. Cuman aku kalau emang bener pengen banget ya paling sesuap gitu. Terus udah. Berarti dengan statement kalau cantik itu sakit, cantik itu pengorbanan. Setuju? Setuju. Ya karena orang di sekitar aku sampai lo nggak mau nih beneran. Enggak, karena emang niat banget kan pengen kurus. Jadi aku bener-bener, kan aku dengerin kalau kata bunda, coba deh kamu dengerin kata bunda, jangan makan nasi, jangan makan ini. Aku dengerin gitu. Dan kamu jalanin. Iya, jadi paling cuma makan buah, sayur gitu kan supaya masih tetap segar gitu, nggak lemas. Tapi Wendy, kamu tahu apa prediksi sok tahu saya kenapa dia merubah penampilannya? Kenapa? Karena laki-laki yang ada di layar ini. Apakah betul laki-laki ini yang membuat seorang Aurel merubah penampilannya gila-gilaan menjadi sangat cantik? Ya, itu dia laki-lakinya, kita bisa melihat. Betul sekali. Oh, kita lihat dulu nih. Enggak, ini kita kasih lihat bagaimana Aurel itu memang sangat berubah. Kita lihat, ini adalah kamu yang dulu dan kamu yang sekarang. Allah. Kamu kenapa sih? Kamu astagfirullah ngeliat kamu yang dulu atau gimana? Ya aku kan suka ngeliat di YouTube kayak ya Allah. Gimana orang nggak bilang aku operasi kalau ternyata perbedaannya sangat jauh. Tapi kamu sendiri merasakan perbedaan kamu sangat jauh? Ya aku ngerasa banget karena dulu bener-bener yang gendut, pipinya cabinya sampai gitu banget. Terus sekarang udah yang mulai ya. Tapi enggak, aku nih sebenarnya Wendy, kita tuh udah ngorek-ngorek dari keterangan orang paling dekat. Bahkan waktu itu pernah dokter Tompi, dia kan seorang dokter bedah. Terus kita nanya, menurut dokter Tompi, Aurel itu melakukan bedah plastik atau enggak? Kemudian dokter Tompi bilang seperti ini, masyarakat itu lupa
mereka melihat Aurel itu dulu masih kecil, jadi strukturnya pun berubah. Betul. Ketika dia semakin dewasa, menjadi remaja, Iya. kemudian dia melakukan diet, perawatan, maka ada struktur yang berubah. Jadi tanpa operasi pun memang tampilan seperti ini bisa didapatkan. Ya. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan memang dahulu dan sekarang memang sangat jauh. Kalau misalkan Aurel Iya. bilang, ya ampun, astagfirullah, Iya. ya wajar. Karena kalaupun saya berada di posisi Aurel, Kayak dahulu dan sekarangnya seperti ini pasti, ya Allah. ya Allah bener. Tapi berarti harus seneng dong, dan ini bisa menjadi inspirasi buat remaja-remaja. Sekarang kan mumpung lagi libur nih, banyak remaja-remaja yang lagi nonton. Mungkin sekarang kamu ngaca kayak, aduh kok aku begini sih. Ternyata untuk menjadi cantik pun tidak Iya, harus melakukan apa ya, operasi Iya. seperti itu. Diet lah paling. Tapi menurut aku ada lagi nih Kak Wendy yang membuat Aurel menjaga penampilannya lebih karena ada satu sosok laki-laki yang sekarang sedang menghiasi hati seorang Aurel Hermansyah. Oh, kok lu bisa dapat foto gue dari mana tuh? Yang mana Pak? Toiletnya mana nggak ada? Oh iya bener, Ya. saya tinggal di rumah. Namanya adalah Mito. Tommy. Oh di Batu gitu. Kamu udah pacaran berapa lama sih? Nah, udah lumayan lama lah. Berapa lama? Mau 5 bulanan. Oh 5 bulan. Mungkin kamu umur berapa sayang? 17-an ini. Tahun ini 17. Mungkin kalau 17 buat anak hampir 17 tahun 5 bulan tuh udah lama banget kali ya. Oh, benar. Kalau lo kan biasa 2 minggu juga putus, 3 minggu putus. Mending putus ditinggalin saya Pak. Dia curhat. Tapi ngomong-ngomong, kalau cowok kamu nuntut gak sih kamu harus tampil cantik seperfect mungkin di depan dia? Enggak sama sekali, dia tuh orangnya malah bilang, dia malah jujur aku kayak, jujur aku gak suka ngeliat kamu dandan tuh, menurut aku malah enggak banget gitu. Dia Masa bilang, sih? lebih baik kamu gak usah dandan, natural, biasa aja. Nah, makanya kalau dia ngeliat aku dandan tuh kayak, rasa kayak, aduh bisa gak jangan dandan gitu. Terus kadang kalau aku gak mau makan kan, aku gak mau, aku diet. Bisa gak usah diet-diet gitu. Jadi dia kesel sendiri gitu, karena dia ngeliatnya kayak, soalnya aku bener-bener kayak, aku ngeliatin orang makan tuh kayak kelihatan kan orang pengen tuh yang kayak Sampai giler-giler soalnya ya, bercecetan aku kemana-mana. nanya enak nggak gitu kayak gitu kan, enak banget, cuman udah tahan Demi penampilan ya. lagi kalau udah makan mie instan, ya Allah itu susah banget nahannya. Tapi tadi aku sempat ngobrol seperti bilang tadi sama makeup artisnya Aurel. Dia bilang sebenarnya gini, Aurel itu yang nampak bikin paling berubah adalah alis. Jadi kenapa Aurel kalau misalnya zaman dulu sama zaman sekarang itu sangat berbeda? Karena dia bilang coba deh kamu perhatiin foto-foto Aurel, itu pasti alisnya selalu lebih menonjol. Karena alis akhirnya wajah Aurel itu pun terlihat lebih tirus. Kemudian dibantu dengan shading. Ya. Seperti itu. Makanya kan gue udah mulai nih, alisnya udah mulai menciptakan karakter. Iya sih Pak, cuman Bapak nih kayak 11-12 Pak sama om saya yang ada di sebelah lagi goyang-goyang Pak. Untung bukan yang begini-begini Bu. Itu buat panggil duit, beda lagi. Tapi ngomong-ngomong, kalau kamu ngerasa kesiksa, cowok kamu berharapnya kamu nggak diet, berharapnya kamu nggak makeup. Tapi sebenarnya seneng nggak cowok kamu dengan penampilan kamu sekarang? Mungkin dia senang, cuman aku kayak selalu merasa kayak gue kurang deh gitu. Jadi aku pengen kayak terus diet gitu. Yang bilang kurang justru diri kamu sendiri. Iya, malah dia sendiri. Aku selalu ngerasa kayak kalau ngeliat orang gitu, gimana gue harus bisa badannya, harus bisa kurus, harus kayak gini gitu. Padahal menurut ibu-ibu udah cantik. Belum. Tuh, berarti lebih ada faktor psikologis nih kayaknya nih. Lebih ke faktor psikologis karena dulu mungkin dia bentuknya pernah sangat besar. Jadi sekarang ketika kurus lu merasa masih ada yang kurang, masih ada yang kurang. Aku harus 48 lah itu dah. 47, 48 lah itu dah. Udah Itu tekad lo banget ya. Tapi Wendy, kalau kita ngomongin soal cewek dan kecantikan, ini sebenarnya Aurel bukan satu-satunya orang merasa seperti itu. Saya yakin yang lagi nonton pun juga selalu merasa pengen cantik, pengen alisnya bagus. Seperti Wendy misalnya digambar dengan bentuk yang aur-auran. Atau mungkin pengen sulam alis, sulam bibir. Kamu melakukan itu? Enggak. Sama sekali enggak. Aku melakukan. Apa? Aku sulam alis, sulam bibir, sulam eyeliner. Ngefek nggak? Dan nggak ngefek Bu ya. Kurang ajar. Nah, kita pengen lihat nih dari sisi kesehatan sebenarnya itu ada bahayanya nggak sih? Langsung saja mari kita panggil seorang dokter cantik yang lagi hamil, Dokter Raisa, selamat datang. Selamat datang dokter. Terima kasih. Apa kabar? Sila. Halo dokter. Dok, lagi hamil jangan kebanyakan lihat Wendy dok, lihat alisnya nggak karuan. Enggak lah. Jangan. Tapi kita coba lihat ya, dokter setuju nggak? Ini dokter ini bekerja di sebuah klinik kecantikan. Oke. Jadi kalau misalkan aku tanya setuju nggak sih dengan sebuah statement, cantik itu sakit, cantik itu pengorbanan.
Ya, kalau kalimat yang kedua benar, cantik itu pengorbanan. Tapi nggak sakit? Belum tentu sakit. Belum tentu sakit. Nah, kalau dokter sendiri secantik ini pengorbanan atau sakit? Keinginan. Keinginan. Tapi Memang benar, harus ada keinginan. harus ada Kalau nggak tekad. keinginan, Tuh. nggak Harus ada mungkin. keinginan, makanya benar. Makanya lu kalau mau cantik, lu harus ingin. Saya pengen banget Pak cantik Pak. Ini udah usaha maksimal yang saya bisa. Oh, mungkin lu pengen banget cantik, cuma alat-alat makeupnya yang nggak pengen lu cantik. Alat makeupnya nggak mumpuni. Nah, makanya kadang-kadang kan dengan alat makeup aja nggak cukup. Makanya kenapa akhirnya dibantu dengan menggunakan sulam alis, yaitu dengan jarum-jarum. Ada lagi yang tanam benang supaya tirus. Nah, berikut ini kita akan melihat sebuah cara untuk mendapatkan kecantikan. Seperti apa? Ini dia. Kecantikan merupakan dambaan setiap wanita. Untuk menutupi kekurangan yang ada, berbagai cara dilakukan agar terlihat cantik. Berikut adalah cara-cara yang dilakukan wanita agar terlihat cantik. Pertama, sulam alis. Sulam alis adalah proses mengaplikasikan tinta ke lapisan kulit luar yang berupa serat-serat bulu alis dengan bentuk yang telah disesuaikan dengan menggunakan mesin khusus, yaitu embryo dry machine. Tinta yang digunakan biasanya berbahan dasar herbal. Kedua, sulam bibir. Sulam bibir merupakan kegiatan medis yang bertujuan untuk membuat bibir menjadi berwarna merah merona, menghilangkan warna gelap, serta dapat menjadikan bentuknya penuh dan padat. Terakhir, tanam benang. Tanam benang lebih dikenal dengan istilah straight lift, yaitu dokter memasukkan benang yang sangat halus ke pasien yang ingin bagian dari tubuhnya terlihat lebih baik dan cantik. Benang yang ditanamkan di bawah lapisan subkutan mengandung serum yang bertujuan meremodeling kolagen dan juga untuk peremajaan kulit. Sebenarnya apa yang kita tampilin di VT tadi, Wendy, itu sebenarnya udah ngetren. Ibu-ibu pasti udah tahu lah ya, sulam alis, sulam bibir, sulam eyeliner. Tanam Bahkan benang. dilakukan cewek sama cowok. Ya. Iya kan? Cowok pun Banyak juga sekarang sekarang banyak yang melakukan sulam alis, sulam bibir. Sebenarnya kalau waktu itu pernah aku ketemu temenku cowok sulam alis, itu alasannya lebih ke feng shui wajah. Soalnya ada kepercayaan katanya kalau alisnya jarang-jarang nanti rezekinya kurang, akhirnya dia sulam tuh, dirapetin alisnya. Kemudian ada juga ya? tanam Ada. benang, ada yang kayak gitu. Tapi gue pernah melihat langsung proses tanam benang. Berani nggak? Enggak. Enggak. Kenapa nggak berani? Enggak berani, dokter. Serem ya? Coba lo kasih tahu prosesnya itu seperti Prosesnya apa? waktu itu kalau nggak salah, jadi dia memasukkan ada beberapa jarum. Saya nggak ngerti juga tuh benangnya di mananya, tapi yang pasti misalkan let's say awalnya cabai nih ya Bu, kanan kiri sama-sama cabai nih, terus ditanam ada sekitar 7 atau berapa jarum ke sini, tak 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 tak. Tunggu berapa saat, kemudian begitu dicabut memang hasilnya langsung terlihat. Betul. Saat itu juga. Saat itu juga terlihat beda. Si ini masih agak cabi, ini udah agak ketarik. Tirusan. Seperti ya. Ya. Itu sebenarnya apa sih, Dok? Ya, benang yang ditanamkan. Jadi Tapi bukan benang jahit biasa kan? Enggak lah. Benangnya khusus, sangat halus biasanya. Jadi nantinya akan nggak jadi benang lagi, jadi seperti serat-serat yang ada di dalam. Nah, pertanyaan saya, kalau ada orang yang bisa sampai ratusan Banyak bahkan kan ribuan benang yang sudah masuk, itu memang tidak berefek, Dok? Nah, jadi sebenarnya kalau thread lift sendiri itu kan namanya thread lift ya, tanam benang gitu ya. Itu ada yang pro, ada yang kontra. Jadi memang itu suatu tindakan yang cukup invasif sebenarnya. Invasif itu berarti maksudnya cukup besar sebenarnya. Sebenarnya, tapi karena tindakannya simpel, dilakukannya cukup mudah, jadi dianggap sebagai tindakan yang biasa aja. Oke, kita ngomongin yang pro dulu. Yang pro karena satu pasti hasilnya instan. Hasilnya instan. Rasa sakitnya mungkin tidak selama dan sebesar kalau kita operasi. Oke. Misalnya sedot lemak dan lain sebagainya kan butuh persiapan, dan perawatan proses. akhir setelah operasinya Dan juga secara kan biaya panjang. juga lebih murah Lebih pasti murah. dibanding sedot lemak. Betul. Nah, kalau yang kontra, Yang kontranya jangan itu, dijawab dulu. Kalau yang kontra ini kan pasti karena ada efek samping yang mengerikan. Kalau penanganannya tidak benar. Betul, yang pasti itu. Kalau penanganannya nggak benar, kemudian yang melakukan juga mungkin tempat-tempatnya dilakukan di tempat yang sensitif. Kayak misalnya di titik-titik akupuntur. Nah, itu bisa mempengaruhi nanti ke sarafnya. Oke. Terasa ngilu dan lain sebagainya. Kalau sampai ngeluarin darah itu, Dok? Itu normal, namanya disuntik. Oh, tapi Nanti
dari 7 jarum. Iya pasti akan ngeluarin darah, tapi ada apa ya, efek buruk yang Anda harus tahu karena tadi saya sempat ngobrol yang nanti akan diceritakan oleh dokter dan mungkin Anda akan berpikir sekali atau 2 kali untuk melakukannya. Makanya kita akan bahas lagi nanti, tapi sekarang seperti biasa Wendy punya quotes lagi. Nah, jadi pikir-pikir kalau mau tanam benang ya, mendingan sekalian diobras bu mukanya. Nih, cantik itu relatif, tapi kamera 360 itu alternatif. Jangan kemana-mana, tetap di Bahasa Basi, bahas ini.